Selanjutnya siapa? Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Orang tua saya kan non-muslim nih Tat. Nah, beliau sudah meninggal. Bagaimana ya Ustadz jika saya mendoakan beliau? Apakah doa-doa saya bisa sampai ke beliau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, susah juga ini ya. Orang tua pas meninggal dalam keadaan non-muslim. Oh iya. Jadi itu sebenarnya begini. Di Al-Quran juz 9 halaman ke-9, tepatnya sebelah kiri atas sendiri itu ya. Waktu lana bihadzid dunya hasanah wa fil akhirati inna huzna ilaik qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Penggalan ayat yang warahmati wasi'at kullasyai. Ini maksudnya adalah rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, ampunanku untuk siapapun. Wasi'at kullasyai'in, untuk apapun, untuk siapapun. Nah, ini ulama menafsiri yang dimaksud di sini adalah untuk siapapun ketika di dunia. Makanya kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah itu ketika di dunia, Islam maupun non-muslim, Islam maupun non-Islam, itu sama-sama diampuni, sama-sama kasih sayang sama Allah. Beda lagi di penggalan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Nah, ini maksudnya adalah tapi nanti ketika di akhirat ya, ketika di akhirat kalau sudah meninggalkan dunia, kata Allah, rahmatku akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa lagi yang bertakwa kalau enggak Islam? Maksudnya itu, ini kalau masih di dunia, ini yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang di dunia itu Islam maupun enggak Islam semuanya diampuni. Tapi ketika di akhirat ya, Allah fasa'aktubuha, Allah pakai rohim. Ing akhirat bloko, hanya di akhirat. Kalau sudah di akhirat, ini hanya orang-orang yang pro ke Allah, yang membenarkan nggak ada Tuhan, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Trinitas, nggak ada apapun, itu pokoknya ya Islam maksudnya. Nah, di sini kalau di keterangan seperti kitab Hasyiah Qulyubi dan lain-lain, itu keterangannya seperti ini. Ya juzu ad-du'a lil kafir bil maghfirah. Nah, ada kebolehan mendoakan non-muslim, itu ada kebolehan. Kapan itu ya? Selama di dunia ini maka tidak apa-apa untuk didoakan. Doa model apapun. Misalkan doa agar dia diampuni. Doa agar dia diampuni itu nggak apa-apa. Asalkan yang dimaksud diampuni ini gimana? Agar dia diampuni ketika sudah masuk Islam, itu nggak apa-apa. Atau agar dia diampuni kemudian segera masukkan Islam, seperti itu nggak apa-apa. Non-muslim doakan saat di dunia ya, masih hidup, itu nggak apa-apa. Apalagi cuman masalah duniawi seperti semoga sehat, kemudian semoga rezekinya lancar, maka doa-doa yang seperti itu tidak apa-apa. Nah, berbeda lagi ketika sudah meninggal, kemudian kita doakan agar diampuni, apalagi kekafirannya agar diampuni, nggak boleh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau masalah disekutukan, ini la yaghfiru, nggak diampuni. Sedangkan untuk dosa-dosa lain ya sebesar apapun pasti diampuni, kecuali ayyushraka bihi, kecuali ketika disekutukan. Yang lumayan jelas lagi ayatnya itu ada di juz 11 sebelah kanan. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Loh, itu ini jelas ya, meskipun orang tua ya wallahu a'lam, kita nggak bisa membahas lebih detail lagi.
meskipun orang tua, kerabat. Ini kalau sudah non muslim kemudian meninggal dalam keadaan non muslim, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru. Ayyastaghfiru, maksudnya ayyastaghfiru mendoakan agar dia diampuni. Ini nggak boleh. Jangankan orang-orang biasa seperti kita, maka nalin nabihi, meskipun nabi itu nggak boleh. Kalau mendoakan si non muslim atas kekafirannya agar diampuni dalam keadaan dia sudah meninggal dalam keadaan kafir, ini nggak boleh. Ya gitu ya. Nah kemudian solusinya gimana ini Ustaz? Itu kan orang tua saya kan juga merasa iba, tetap saya itu simpati, empati. Gimana terus? Nah ini bingung juga. Nah, kalau masalah fakul inamal ghaibulillah ya, kalau masalah hal gaib itu manusia nggak bisa memberikan hal yang pasti, itu nggak bisa. Makanya sekedar saran ya untuk teman-teman saudara-saudara yang mu'alaf, kemudian ternyata orang tuanya sudah meninggal dan meninggalnya dalam keadaan tidak Islam, ya maka berusahalah beramal sekiranya nanti ketika di akhirat ya saudara bisa masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Pokoknya gimana sukses ketika di akhirat. Nah sukses di akhirat itu dalam kurung apa? Masuk surga. Nah kalau sudah masuk surga nah itu insya Allah bisa didiskusikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah seperti itu. Nggak menutup kemungkinan. Tetap di Al-Quran yamhullahu ma yasha wa yusbit. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bisa saja dihapus. Apa yang sudah ditulis sama Allah bisa saja dirubah. Itu semua hak prerogatif Allah. Manusia memang nggak bisa menyatakan hal yang pasti tentang sesuatu yang di wilayah Tuhan seperti itu ya. Nggak bisa, tapi ya kalau husnuzon ada kan itu cerita di kitab-kitab tasawuf itu. Cerita ada orang ya disuruh sama Allah, ini ketika di akhirat, disuruh sama Allah, kamu ke neraka sekarang juga. Orang ini lari. Ini orang pertama ya. Orang ini lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Kemudian yang satu lagi, kamu ke neraka ya sekarang sama Allah. Kemudian orang ini jalan pelan-pelan sambil batin, ya masa sih Allah itu sebegitu kasih sayangnya, sebegitu besarnya kasih sayangnya, masa sih Allah itu tega menyuruh saya ke neraka. Saya yakin insya Allah nggak tega. Saya yakin insya Allah itu adalah Rahman Rahim. Saya yakin pasti Allah punya kasih sayang lebih besar daripada ekspektasi saya sendiri. Ternyata dua orang itu sama-sama dimasukkan surga. Yang tadi lari kencang karena waduh aku sudah nggak pernah taat ini, saya nggak pernah taat kepada Allah, saya nggak pernah nuruti kemauan Allah ketika di dunia. Nah ini mumpung ada kesempatan ya sudah, ini saya lakukan buat taat. Mumpung ada kesempatan untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian akhirnya dimasukkan surga. Satunya lagi tadi itu yang pelan-pelan karena batin, karena husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah, yakin Allah pasti ampunannya, kasih sayangnya itu melebihi ekspektasi yang saya pikirkan, saya harapkan. Hanya karena itu sama Allah itu ternyata malah dimasukkan surga. Jadi ini kan termasuk hal-hal yang seperti nggak logis. Ya seperti saudara yang mu'alaf kemudian berusaha gimana caranya masuk surga, kemudian di surga nanti mendiskusikan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak menutup kemungkinan juga. Paham ya? Ya semoga bisa difahami.